Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak punya seragam dan sepatu baru, siswa sekolah dasar di Sumedang memilih pulang ke rumah karena malu. Laju mobil damkar yang hendak ke lokasi kebakaran diadang mobil berplat merah. Diserang sekelompok orang bermotor, seorang remaja di Kabupaten Bogor tertancap busur panah. Ya, mobil milik pemerintah Kabupaten Majalengka menghalangi laju pemadam kebakaran saat hendak menuju ke lokasi kebakaran. Belakangan diketahui mobil tersebut dikemudikan Kepala PGRI Kabupaten Majalengka. Suara sirine dan rotator mobil pemadam kebakaran tak dihiraukan mobil berplat merah. Mobil ini terus menghalangi laju kendaraan damkar saat berada di Jalan Raya Abdul Halim, Kabupaten Majalengka. Padahal saat itu petugas damkar dalam keadaan darurat hendak ke lokasi kebakaran di kawasan Panyingkiran. Saat dikonfirmasi peristiwa itu terjadi pada Senin siang 15 Juli kemarin. Mobil berplat merah ternyata merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Majalengka yang sedang dipinjam dan dikendarai oleh Ketua PGRI Kabupaten Majalengka, Oyo Kartoyo. Di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum lampu merah abok, itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan, yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine, kemudian sudah menggunakan rotator. Bahkan sudah diperingatkan beberapa kali, sudah mengidentifikasi bahwa plat merah tersebut memang aset dari Pemkab Majalengka yang dipinjam pakai oleh PGRI. Selang beberapa jam dari kejadian, Ketua PGRI Kabupaten Majalengka datang ke kantor Satpol PP dan damkar untuk meminta maaf. Dalam klarifikasinya, Ketua PGRI Majalengka mengaku kurang konsentrasi saat berkendara dan tidak berniat untuk menghalangi laju mobil pemadam kebakaran. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Petugas Rutan Kelas 1A Kebonwaru, Kota Bandung menemukan senjata api laras pendek di dalam koper milik Arsan Latif. Senjata sekaligus peluru langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, namun belum diketahui jenis senjata tersebut. Usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif dipenjara di Rutan Kelas 1A Kebonwaru, Kota Bandung. Saat diperiksa oleh petugas rutan, mereka menemukan satu pucuk senjata api laras pendek serta dengan 5 butir peluru dalam koper milik Arsan Latif. Namun hingga kini, petugas rutan belum mengetahui jenis senjata tersebut. Senjata api kemudian diserahkan kepada polisi. Ada senjata api, terus dengan 5 butir peluru, terus dengan handphone. Jadi kalau jenisnya? Jenis laras pendek ya. Kalau ininya mungkin bisa ditanyakan kepada polisi. Kalau keterangan dari pengacara seperti apa, Bang? Ya, dia beralasan bahwa itu ketitipan, tidak tahu bahwa itu ada isinya. Arsan Latif ditangkap dan dipenjarakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena terbukti menyalahgunakan kekuasaan dalam perkara korupsi proyek Pasar Cigasong di Kabupaten Majalengka. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi selanjutnya, anggota keluarga dari salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjenguk anaknya di Lapas Jelengkong, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Mereka meminta anaknya dibebaskan karena mereka yakin anak mereka tidak bersalah. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Setelah Peggy terbebas dari hukum, kini giliran anggota keluarga Eko Ramdhani, salah satu terpidana, meminta anaknya dibebaskan. Anggota keluarga bersama kuasa hukum serta Dedi Mulyadi datang ke Lapas Narkotika Kelas 2A, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Mereka menuntut polisi untuk membebaskan Eko Ramdhani yang dituntut penjara seumur hidup.
Kuasa hukum keluarga Eko akan mengumpulkan bukti untuk membuktikan Eko tidak terlibat pembunuhan dua sejoli. Bukti itu untuk pengajuan kembali putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Kenapa Bapak meyakini anaknya terlibat? Ya kalian tahu sendiri, anak-anak pada pulang kerja tuh ditangkap. Pak, harapannya ke depannya seperti apa, Pak? Hah? Harapan untuk ke depannya seperti apa? Ya harapan untuk minta dibebaskan anak. Para pengacara melakukan perjuangan hukum. Saya melakukan perjuangan kemanusiaan. Sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang dituakan di Jawa Barat, saya tidak mau membiarkan rakyat Jawa Barat dihukum tanpa alat bukti yang memadai dan dihukum tanpa kesalahan yang jelas. Apalagi saya meyakini mereka tidak bersalah. Negara tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi hukumannya seumur hidup. Deddy Mulyadi akan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan seseorang terkait kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.